biasa gini, kalau ada jamuan, mau makan apa? Wah, pasti makannya steak yang mahal. Kayaknya menjadi sebuah standar sosial kalau makan daging merah yang mahal itu adalah orang kaya. Giliran saya bawa ke rumah, makan lele sama teri, saya diketawain. Ya elah si Enci, toko banyak banget, makanan juga begini, pantesan lu kaya. Makan aja lu irit. Dia nggak tahu ya apa kandungan yang ada dalam ikan lele. Justru ya, walaupun emang benar. Kandungannya dalam kandungan proteinnya tinggi loh, Pak. Ikan lele itu luar biasa loh. Setuju. Ikan lele, ikan patin itu mengandung di perutnya mengandung magnesium untuk mencegah serangan jantung mendadak atau Pak, coba kasih tahu Pak. Malah saya sempat ke dokter ngomong gini, kamu ngapain makan ikan salmon? Justru ikan salmon itu perlu dipertanyakan, takutnya laut tempat dia tumbuh itu sudah tidak bersih. Justru dia lebih menyarankan makan ikan teri. Ikan teri itu kadar kalsiumnya tinggi banget, Pak. Betul. Betul? Betul. Makanya mereka kalau misalnya orang Jepang makannya dengan wasabi. Wasabi itu untuk germnya itu. Iya betul. Wasabi betul. Wasabinya supaya germnya itu bisa makanya nggak wasabi. Jangan. Wasabinya, Bang. Ikannya kagak, wasabinya doang. Pedas. Iya benar. Ya benar ya. Ini salah satunya adalah wasabi. Wasabi itu untuk membunuh si germnya itu ya. Iya. Kumannya. Ya. Biar nggak sakit perut. Nah, nggak sakit perut. Ya, teruskan lagi. Jadi Pak, di sini saya ingin menguraikan kalau banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari makan ikan lokal. Karena masalah menurut saya paradigma yang salah. Status sosial naik, pola makan juga harus berubah ke kaki 4. Karena itu biasa lebih mahal. Mungkin juga karena ada kesalahan di masyarakat. Apa tuh yang diagung-agungkan? Sapi wagyu, sapi Kobe, karena sapinya kartanya dipijit jadi nggak stres. Ya udah, kenapa kita nggak bikin ikannya nggak stres, ikan terinya kita pijit satu-satu. Jadi daya jualnya juga bisa lebih mahal, mungkin dagingnya lebih empuk. Tapi ikan teri lu pijit udah penyek. Ya ini kan cuma sekedar saran. Iya. Tapi Mbak, Bapak, Mbak, kurang. Bapak, Ibu. jadi di sini beli goceng, sekilo goceng, sana mahal. Lebih mahal. Nah, dia selalu memikirkan bahwa ikan tuna itu paling mahal di sana. Salah di sini. Kita tuh ada yang tuna wisma, tuna susila. Itu mahal. Ngerti kagak dia? Dia kagak ngerti kita ngomong. Amisnya sama tuh. Dia masak. Balik lagi. Sintaro emang. Jadi Pak, saya ada sedikit saran. Karena sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, cara masak daging merah pun juga jauh lebih mahal. Mesti digodok lah yang lama, bumbunya mesti banyak. Ikan aja kadang-kadang cuma kita kasih cuka sama direndam air garam, digoreng juga udah enak rasanya Pak. Jadi dari segala macam segi, itu jauh lebih irit, lebih hemat, manfaatnya lebih banyak. Hanya cara memasaknya mau seperti apa, Nah, sajiannya bener, seperti Pak. apa. Betul. Udah dibuat. gitu harganya pasti juga, ya kan namanya juga ikan produksi sendiri, apalagi kita juga. Nanti Kementerian KKP akan buat festivalnya seperti itu. Tenang saja, tenang. Jangan lupa Pak, saya pemasok ya Pak ya. Jual bagi dua lah Pak. Kita bikin festival bagaimana mengolah yang namanya Betul, kita bikin sumber daya. ini seperti daging mahal tapi tetap harganya terjangkau. Jadi begini, kenapa orang makan ikan dianggapnya orang susah? Percaya atau tidak, itu warisan penjajah. Ketika kita kembali ke 400 tahun yang lalu, ketika Belanda dan Portugis dulu menjajah Indonesia, Indonesia itu diarahkan, digiring menjadi negara agraris. Dikeluarkanlah isu-isu kalau makan ikan tuh lemes, cacingan. Gitu Pak. Betul. Ya, Dan ada isu itu ya. kenapa? Karena Belanda dan Portugis adalah salah dua negara yang tahu betapa besar kekuatan Potensi. Indonesia di kekuatan lautnya. Kemudian berubah harus menjadi bangsa agraris, didesak ke dalam dan dilakukanlah mitos-mitos yang menyampaikan manfaat ikan ini dan manfaat laut, sehingga kita kalau mau ke selatan aja dibilang ada Nyai Loro Kidul, mau ke utara ada VOC Belanda, jadi kita terkungkung. Ya, gimana Mas? Ya. Nah iya tadi nyirok itu. Nyolorok itu. Iya, itu supaya itu memang diarahkan. Jadi supaya kita nggak berhubungan dengan dunia luar. Iya. Kita didesak ke dalam, kemudian makanan juga diisukan, dimitoskan bahwa
ikan laut itu tidak bermanfaat, malah bisa cacingan betul, lalu gatelan, anak turunnya menjadi amis semua. Salah besar. Memang kita digiring menjadi bangsa yang bodoh, tidak sehat dan tidak cerdas. Nah. Kita harus bangun sekarang. Bangkit. Kita harus bangkit. Pak Jarwo, apakah kalau dulu tuh kalau misalnya saya mau nanya bentar aja. Oh, boleh. Saya mau nanya dulu Pak Jarwo, keluar aja dulu. Jadi duduk aja di sini. Oh iya, duduk aja dulu. Ya. Maksudnya maaf. Duduk aja. Ya. Pak Jarwo duduk boleh. Maaf banget nih. Ya. Itu kadang-kadang Pak kayak peternakan lele Pak. Kadang-kadang ngasih makannya suka ada helikopter pinggir-pinggir itu Pak. Iya. Ya kan Pak? Betul. Terus juga ada suka dikasih bangkai ikan. Iya. Ayam. Ayam dilepas. Nah, itu pengaruhnya gimana Pak? Oh ya, nanti kita makan. Bapak Andin akan menerangkan. Namun sekarang itu sudah benar-benar diregulasi oleh Kementerian Kelautan dan kita dari Forikan itu sudah menganjurkan melewati PKK, penggerak PKK sampai ke Dasawisma untuk membuat namanya lelaki lele lahan kering. Jadi lelaki. di samping dapur kita gali 1,5 kali 1,5 dilapisin plastik, kasih air, kasih benih lele, kemudian sampah dapur masuk ke situ. Tiap bulan 4 kilo sampai 8 kilo lele bisa mensupport protein di rumah itu, di desa itu. Dikonsumsi sendiri ya. Gimana Pak Andin? Silakan. Ya Pak betul Andin. ya Pak ya, seperti itu Pak. Jadinya ada. Ya, jadi Lele kapan ngomongnya ini? Nanti dulu. Ini tanggung nih Pak Jarwo. informasinya. Tadi sampah dapurnya saya agak bingung. Sampah Ini dapur yang penting. seperti apa yang bisa dikonsumsi oleh lele itu? Nah, ini Pak Andin. ya Pak. Sebentar, Pak Jarwo, Pak Jarwo. sebentar. Tenang. Ya. Iya Pak. Oh saya diomelin sama dia. Iya. Kamu ngomong duluan dong. Tamu katanya. Ya udah, silakan Pak. Dulu kita diajarkan, mungkin Bung Dani masih ingat waktu di sekolah SD. Selat Sunda memisahkan Jawa dari Sumatera. Iya, betul. Memisahkan aja sudah. Memisahkan. Selat Bali memisahkan Jawa dari Bali. Iya. Mestinya kan Selat Sunda menghubungkan Bukan Jawa antara, dengan iya Sumatera. begitu. Selat Bali menghubungkan Jawa dengan Bali. Ini yang saya kira harus kita ubah. Dan sekarang juga ITB juga sudah ada udah ada fakultasnya, di Pajajaran juga udah ada fakultasnya. Ya. Anak saya salah satunya, Persis. Pak. Ya. Dan Saya bangga jadi. Iya dong. kalau saya tadi menyebut Gus Dur yang membentuk ini, maka saya harus menyebut juga Bung Karno. Bung Karno, Pak Jarwo, Pak Jarwo nggak boleh marah. Kan tamu dulu. Iya. itu mengkonsumsi teri tiap hari. Iya. Tapi Bung Karno mengkonsumsi ini dan kita tahu kecerdasan Bung Karno adalah salah satu yang menonjol Iya. dari semua pimpinan pada waktu itu. Jadi dua presiden ini tentu saja tidak mengunderestimate presiden yang lain. Perlu kita garis bawahi dari sisi ikan. Iya. Karena Gus Dur membentuk KKP, Bung Karno memberi contoh bagaimana mengkonsumsi ikan dapat meningkatkan kecerdasan. Ya, itu makanya Hey. untuk ibu-ibu yang sekarang lagi hamil, itu jangankan anaknya katanya, ibu-ibunya yang lagi hamil aja kalau mengkonsumsi yang namanya ikan itu akan memberikan yang namanya nilai lebih untuk perkembangan Benar. otak si anaknya. Betul, Pak. Makanya saya harapkan sih ibu-ibu punya pengertian untuk mulailah dengan mengkonsumsi ikan. Ini Pak Iya. Jarwo dari tadi nunggu. Ya, sekarang waktunya Pak Jarwo, silahkan. Kang Denny bisa break nggak? Saya mau pipis. Ngomong dulu Ronald Pak Jarwo dulu dong. kasihan. Pak Jarwo Ini dari pengen mana Pak Jarwo? pipis, break Ya, aja. Pak Jarwo dari mana? Ya, Saya nanti saya akan memperkenalkan diri Pak Jarwo setelah yang satu ini. Ih, Nurul. Pak Denny bilangin dong. Jangan digangguin, Meng. Iya. Orang pelaut gemar mengarung dua samudra menerjang ombak tiada takut melebur badai sudah biasa. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Silakan, Bianca. Baik, terima kasih Pak Bapak. Jarwo, Pak. Kasihan. Astaga, kelewat maaf, Pak. Bianca, maaf.
Pak yang tua Pak Jarwo dulu, iya, Oh iya, iya. baik silakan Iya. Pak Jarwo. Bapak tidur sih jadi kelewatan. Tidur apaan? Saya duduk dari sini nungguin. Biasanya kalau di bis kan tidur pasti kelewatan. Iya. Ya di bis ini kan di studio. Bapak di bis aja jangan di sini. Silakan Pak Jarwo memperkenalkan diri Pak. Siapa Pak? Dari laut juga nih Pak nih. Hah? Ponakan Nyi Roro Kidul Pak. Yang lain dari Kementerian Kelautan, ini juga dari laut. Saya keponakan ikan bawal, Pak. Oh, Puas. ngomong mulu dong kalau bawal. Bawel. Ih, Nurul. Pak Denny bilangin dong. Ya, jangan digangguin Meng. Iya. Pak Jarwo dari mana? Saya dari Ikatan Nelayan asal solar diurusin. Oh, disingkat apa tuh? Ikan asin. Oh. Ikan asin tuh bukan jenis ikan ya Pak ya? Ikan asin iya karena udah diproses. Ikan apa aja kali Ikan itu? apa ya tapi diproses ya. Diasinin Pak ya? Diasinin. Iya, tapi supaya lebih awet, diasinin, dikasih Iya. garam begitu, nilai tambah akhirnya. Ya. Ah kalau mau awet suruh olahraga aja. Itu manusia, ini ikan. Nah, ikan itu ada dua jenis, Pak. Ikan laut dan ikan tawar. Ikan laut. Ikan laut. Ikan laut itu apa aja Pak? Laut ada dua juga. Oh ada dua. Laut dalam dan laut dangkal. Laut dalam. Dalam ada dua, Pak. Oh dua. Dalam itu dalam apa? Dalam rumah apa dalam negeri? Yang dalam rumah. Nah, rumah ada dua, Pak. Ada dua lagi. Rumah mewah apa rumah sederhana? Rumah mewah. Mewah, Pak, itu harganya 3 miliar. Sederhana itu. Bapak jualan Nggak ngomongin atau properti apa? ini Pak. Ikan. Ikan yang diomonginnya. Jadi kasih ngomong mas. Ini biasa orang-orang kayak gini nggak pernah makan ikan nih, makanya mikirnya begini. Dia pernah makan ikan saya lihat. Sama Gimana? kucing berdua ya Bapak ya. Kurang sependapat tadi apa yang dikatakan Cipan. Kenapa? Cipan itu lebih suka makan ikan. Memang rata-rata orang suka makan ikan itu memang pertumbuhannya tidak bagus, Pak. Dari mana? Saya lebih suka makan daging, Pak. Daging kambing muda, batibul, Pak. Batibul bawah 3 bulan. Bayi 3 bulan. Bawah 3 bulan bukan Bawah bayi. 3 bulan. Ya. Saya suka makan itu, Pak. Diam-diam Saya aja. pikir Bapak cuma pedofil urusan cinta, sampai urusan makan aja Bapak pedofil. Maunya sama yang masih kecil. Nah, jadi begini Pak Denny. Banyak orang Indonesia yang tidak suka makan ikan. Salah satunya adalah saya, Pak Denny. Alasannya kenapa? Saya ini trauma dengan ikan, Pak Denny. Waktu kecil saya berenang, hampir tenggelam di sungai. Ikan hanya lewat begitu saja. Kan nolongin. Tidak menolong saya. Iya. Bapak pakai baju kuning kali. Itu yang ngambang dong. Nggak ada yang nolongin jadinya ya. Hampir tenggelam, saya hampir mati. Ikan gabus cuma lewat, nengok saya langsung ini lagi. Styrofoam fish namanya bahasa Inggrisnya. Emang begitu, Pak Joko? Enggak lah. Oh enggak, bohongin saya lagi lu.